orang yang melakukan sesuatu, ketika dia melakukan itu, orang lain itu melihat, dia merasa tidak nyaman. Keluarga itu orang yang pertama kali akan membantu dan menolong kita secara tulus. Bagi kami, itu adalah wali tanpa nama, tanpa gelar. Oke teman-teman semua, balik lagi dengan kita di Seperempat Jalan ketika angka memaksamu dewasa. Oke, kali ini kita masih di Kedai Qasim ya, bareng Mas Tama dan Abah Rama. Saya ngomongnya Abah aja ya kan? Abah Rama. Oke, kali ini kita akan bahas tentang lebih detail ke psikologi ya Mas ya. Psikologi Islamic psikologi ya, kayak Islamic psikologi. Yang kemarin kita dapat bahasan, kita jawab langsung di sesi tanya kami ya. Itu ada pertanyaan gini, bahwasannya kan gimana, kita bacakan aja ya Mas ya, lebih jelasnya. Jadi biar lebih enak kita bacakan aja lewat sini. Boleh diperkenalkan diri dulu aja. Abah Ramanya. Kalau Mas sama pasti teman-teman semua udah hafal juga ya kan, kita di Kedai Qasim dari Mas Tama sebagai ownernya gitu. Kalau yang di tengah ini ya kan, kalau saya manggilnya Om. Panggilnya Om Romi. Om Romi. Kalau saya panggilnya Abah aja. Ya. Lebih menghormati saya. Oke, silakan. Nama saya asli Romi Ariwibowo. Om Romi. Iya. Nickname saya di luar itu Romi Rahmat Subedjo. Kenapa kok ada Rahmat Subedjo? Ini ada dulu konon ada seorang sufi itu memberikan saya nama demikian. Rahmatnya itu dari Arab, Subedjonya itu dari Jawa. Jadi ngerangkul Arab sama Jawa itu dirangkul bersama-sama. Karena kita hidup di Indonesia. Gitu. Asik kan? Jadi lebih holistik gitu ya. Holistik. Lebih merangkul segala kalangan. Kali ini kita akan bahas terkait permasalahan di usia-usia mungkin ya kita ya remaja ya, dimana mungkin kita masih akrab dengan sebuah dosa ya, mungkin kayak gitu. Namun ini ada pertanyaan yang sedikit menarik untuk kita pecahkan, di mana Tuhan, masihkah pantas aku mengharapkan surga sedangkan aku masih akrab dengan sebuah dosa? Wow, dalam sekali ya Mas Tama ya. Berat banget. Ya, berat banget pembahasannya. Cuma kita akan bahas secara psikologi Muslim ya, psikologi Muslim. Islam ya, Islam. Namanya lebih fleksibel aja sih, nggak terlalu kaku gitu. Oke, boleh dari Mas Tama dulu mungkin, atau dari saya. Kayaknya yang pantas menjawab ini beliau nih yang punya. Nanti saya akan ngasih sanggahan aja. Sanggahan? Masukan komentar. Masukan. Oke. Dari Abah Romi. Gimana melihat anak muda zaman sekarang, kan pengennya nantinya tetap di sana gitu, cuma lingkupnya masih terlingkup dengan sebuah nikmat dunia. Saya sendiri pun mengakui masih sama seperti itu ya, mencoba untuk terus lebih baik, yang penting kan kayak gitu. Manusia kan dia yang mau terus lebih baik, mencoba lebih baik. Saya jawab sekarang apa tahun depan? Sekarang ya. Oke. Ya, terima kasih atas waktunya. Banyak sekali teman-teman muda sekarang itu memang mereka terjebak di dalam sebuah pemikiran dan perasaan tentang kehidupan yang dugem ya, dunia gemerlap ceritanya. Dunia gemerlap seperti dunia gemerlap atau dunia gembira? Dunia gemerlap, dunia gembira. Nah itu, mereka hanya menikmati sesuatu yang funny, yang menyenangkan, tetapi mereka tidak mau masuk ke dalam ranah yang ada masalah, ada kemudian penderitaan dan semacam seperti itu. Itu anak muda. Nah, kaitannya dengan dosa tadi.
Dosa itu kalau dalam psikologi itu adalah orang yang melakukan sesuatu. Ketika dia melakukan itu, orang lain itu melihat, dia merasa tidak nyaman. Dia merasa istilahnya tidak tenang untuk orang itu mengetahui keadaan dirinya. Itu sebuah dosa namanya. Kalau seperti kita hari ini kan tidak ada dosa. Andai kan tenang aja di sini. Kan kita positif ya. Positif. Nah, rata-rata mereka yang berdosa itu mereka tahu bahwa yang dilakukan itu dosa. Arahnya negatif. Maksiat terutama. Anak-anak muda sekarang kalau bahasanya itu gorizatun anau. Naluri terhadap lawan jenis itu besar banget. Nah, manajemen untuk itu mereka nggak ada ilmunya, nggak ada yang ngasih tahu. Padahal itu sebenarnya kan bahasa rasa. Rasanya aku suka sama itu ya. Aku suka deket sama dia, seperti itu. Laki maupun perempuan sama saja. Cuman perempuan itu lebih tertutup. Laki-laki lebih agresif. Biasanya kan begitu. Gitu. Jadi langsung to the point. Nah, to the point. Kalau saya orangnya to the point. Tapi di sisi lain saya juga pemalu. Nah, kembali lagi bahwa sebenarnya kalau di dalam dunia psikologi Islam itu orang yang dia merasa banyak berdosa, jangan ada suatu kata untuk akhir bahwa dosa itu adalah jalan akhir kehidupan dia sampai seterusnya, jangan. Iya, sampai akhir gitu. Iya. Jadi sebenarnya Allah itu Ghafurur Rahimin. Jadi Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Kasih Sayang. Ketika kita sudah mengatakan diri kita, aku itu berdosa, aku nanti masuk neraka, hidupku itu kacau, kita memvonis Tuhan bahwa Tuhan itu tidak Maha Pengampun. Justru kita membatasi diri kita untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan, ampunan dari Allah. Nah, ini tidak banyak orang yang paham. Justru hari ini terima kasih Mas Febian itu bisa istilahnya mengajak saya untuk masuk di pembahasan seperti ini. Iya. Dan justru di seperempat jalan. Ini luar biasa. Saya kontennya luar biasa. Saya amat sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan ini nanti akan membawa sebuah perubahan, secercah sinar buat mereka yang dalam hatinya pikiran tuh galau. Amin. Ya seperti itu. Nah, konsepnya sih awalnya seperti itu. Jadi agar teman-teman yang di luar sana itu tidak merasa itu hidupnya itu kayak tertekan sendiri, tidak merasakan misalkan mereka itu punya masalah paling berat sendiri gitu loh. Ini loh kita di sini punya pembahasan masalah yang mungkin sama dengan masalah kalian, atau mungkin masalah kalian itu lebih mudah daripada masalah yang kita bahas di sini. Kadang itu orang anak muda nih apalagi ya kan yang saya sendiri juga ngalami kadang pernah down pada saat saya menerima masalah, kemudian pernah kalau misalkan anak muda kan larinya misalkan ada masalah itu ke yang happy aja, padahal setelah itu mereka masih memikirkan lagi masalah tersebut. Benar nggak sih Mas? Iya, betul. Mas Tama pasti juga pernah muda sekarang masih muda sih Mas Tama ya kan kayak gitu. Iya, betul. Titik down seseorang kan beda-beda nih. Om Romi. Jadi titik down seseorang kan itu beda-beda. Kadang ada yang kuat, kadang ada sedikit aja udah dicoba udah kayak gitu. Ada yang sampai dicoba sampai benar-benar batas kemampuan kesabarannya. Nah, poinnya gimana nih kalau misalkan udah mentok banyak masalah kayak gitu? Justru ketika mereka banyak masalah, mereka harus punya pegangan. Pegangan itu ada dua. Pegangan secara lahir. Carilah teman-teman yang mereka itu ada nilai-nilai positif. Positive thinking, positive feeling, positive imagination, positive attitude, positive speaking. Mereka positif. Karena nilai positif itu akan menarik magnet positif pada dia. Sehingga dosa yang kategori itu banyak unsur negatifnya itu semakin lama semakin terkikis. Itu yang fisikal. Jadi lingkungan, yes. Teman. Ini adalah lingkungan dan teman sekeliling mereka. Iya. Itu yang fisikal. Yang satu lagi itu batin. Batin ini arahnya spiritual. Spiritual itu keyakinan, itu kepercayaan. Jadi ketika kita ada masalah, sebaiknya selayaknya, sepantasnya kita menghadap kepada kita punya
agama, punya keyakinan, punya Tuhan. Baik apapun agamanya, itu ketika ada masalah kembali kepada agama. Yang Islam kembali ke masjid, yang Kristen kembali ke gereja, yang Hindu ke wihara, dan lain-lain sebagainya. Nah, dan di sana Anda juga perlu mungkin mencari orang-orang yang mereka ahli agama untuk memberikan suatu istilahnya kesejukan hati. Benar, kayak apa namanya, iman charger gitu. Betul sekali. Betul iman charger. Iman charger ya kan. Nah, bisa ngecas imannya itu. Mungkin Mas Tama yang lebih lagi kata-katanya. Kalau saya ngomongnya iman charger. Ngecas ya. Keimanan kita memberikan apa namanya, kayak spirit lagi gitu loh, untuk kita bisa ini loh masalahmu tetap ada jalan. Karena dan yang perlu diingat kalau menurut saya, Allah tidak akan menguji hambanya melebihi kemampuan hambanya itu sendiri. Jadi seberapapun cobaan yang sudah dihadapi, saya rasa betul kata Om Romi, kita kembali ke agama kita, faith kita, keyakinan kita, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak salah langkah. Gitu. Nah, buat teman-teman seperempat jalan, kayaknya ngobrol di sini kan mudah banget ya, kayaknya kita di situ. Nanti ada teman-teman seperempat jalan membalikin ke saya nih, misalkan gimana nih, bisa nggak seperti itu? Ya jawaban kita dari pribadi kita masing-masing ya, ya gimana kita apa namanya melihat masalah tersebut, kita ambil dari sisi mananya kayak gitu. Nah, kembali lagi saya mau tanya ke apa namanya Abah Romi ini. Bang, gimana sih kalau misalkan kita udah terkecimpung dengan dunia kayak gitu, misalkan udah have fun dengan apa yang kita jalani nih, kita udah have fun banget dengan teman-teman sekelingkup kita, terus kita mau lepas nih ya kan pasti ada tarikan magnet kuat nih, bener gak Mas Tama ya kan, gitu untuk kita meninggalkan itu. Ini ada seseorang nih yang pengen lepas dari komunitasnya, yang pengen dia belajar lebih baik lagi, pengen benar-benar dia fokus dengan itu. Kan itu semua nggak mudah. Mungkin pada saat kita ngasih motivasi kan mudah, tapi mereka biar jalannya biar lebih mudah itu gimana sih? Ya, hal yang pertama yang mereka lakukan adalah kembali ke keluarga lebih dahulu. Kembali keluarga. Jadi ketika ada masalah apapun, tolong kembali ke keluarga, ke orang tua kalau masih ada, ke kakak atau saudara atau apapun itu. Karena ketika kita terjadi sesuatu yang sangat pahit dalam hidup kita, keluarga itu orang yang pertama kali akan membantu dan menolong kita secara tulus. Itu ya, kalau sahabat atau teman itu bisa jadi mereka itu punya apa ya, punya alasan atau punya kepentingan di situ. Tapi keluarga, mereka kan berlandasan kepada ini kan masih saudaraku. Ketika basic agama itu tumbuh pada keluarga yang harmonis, yang kuat, tidak demikian. Insya Allah tetap keluarga itu adalah tempat pertama. Kalau bahasa di dalam psikologi itu, ibu atau ayah atau keluarga itu pondok pertama kita kembali. Jadi kalau kita belum bisa masuk ke dalam keyakinan, misalnya kok saya enggan untuk ke masjid, kok susah, kalau nggak ada yang bahas siapa, kembali ke keluarga, tolong curhat di sana, sampaikan kepada mereka. Kalaupun tidak, tolong Anda pergi ke tempat kedai kosing. Kita ya, nanti kedai kosing. Karena ini tadi juga squash dan tambah dengan apa namanya di atasnya enak banget. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nongkrong di sini, silakan sharing dengan Mas Tama dan Abah Romi di sini. Insya Allah kami bantu. Dan kebetulan menu-menunya ini juga membangkitkan sebuah kebahagiaan. Ketika mereka itu mengkonsumsi ini, contohnya. Iya, contoh kopi. Wow. Biasa. Beneran apa? Ini tadi saya sampai
Anda harus belajar bagaimana cara menyeduh atau ngapunten menyeruput kopi cara yang benar. Nah, Gede Kosim akan mengajarkan. Ya, Gede Kosim akan mengajarkannya bagaimana nanti menimbulkan rasa bahagia dan kemudian ada ketenangan dalam hati. Insya Allah bersama teman-teman yang ada di Gede Kosim. Insya Allah. Iya, luar biasa enak banget teman-teman. Ini squash mango ya Mas ya? Iya, mango squash. Mangganya itu benar-benar enak banget ya, benar-benar rasa mangga banget ya, ditambah di atasnya ada es krim. Sejuk banget. Masih di Gede Kosim ada kopi dan non kopi. Iya. Gitu. Oke, balik lagi ke topik. Oke, teman-teman, ini banyak lagi kita ulas terkait itu. Iya. Nah, kadang biasanya teman-teman alasannya adalah keluarga yang broken home, orang tua yang tidak peduli, sehingga mereka menyebabkan kayak gitu. Iya. Banyak sekali teman-teman di sana, teman-teman saya pribadi yang hanya sekedar teman, ada yang teman dekat mungkin sharing, alasan mereka itu di situ karena orang pendekatan dengan orang tua terlalu sibuk dengan masing-masing mencari uang. Kemudian dia anak tunggal, terus yang kedua dari keluarga broken home, sehingga dia bingung, dia ikut orang tua yang satu dan yang satunya, sehingga larinya itu di sini. Bahkan kemarin ini ada yang itu nanti yang paling dalam cewek ya, ini kemarin saya sudah ngobrol sih, nggak apa-apa kalau misalnya bisa. Jadi orang tuanya itu cuma mau tahu bahwasannya dia itu uangnya kurang, terus dia minta gitu, entah dia pergaulannya kemana terserah, bahkan dia sampai nggak pulang, nggak sekolah, itu nggak peduli gitu. Yang dia tahu orang tuanya itu menurut teman-temannya nih, termasuk saya juga, dia uang habis minta, udah itu aja. Yang orang tuanya tahu itu bahwasannya mencukupi materinya aja gitu. Padahal si anak ini mungkin pengen pendekatan, sehingga di luar itu sangat bangga dan mungkin beda dengan, dan ini dia cewek. Iya. Cewek ya. Cewek gitu. Ya. Padahal kebutuhan seorang anak itu nggak hanya materi aja. Betul. Jadi kadang-kadang kita juga harus memberikan kasih sayang, care, supaya quality time, ya gitu ya, quality time. Saya sendiri memang sebagai barista, wirausaha, dosen juga memang ya, dosen. ada kesulitan untuk membagi waktu. Tapi ya 24 jam kita semuanya punya porsi waktu yang sama, 24 jam. Gimana caranya kita membagi waktu untuk keluarga dan untuk usaha kita gitu. Luar biasa membagi waktu itu. Yeah. Nah, kembali lagi ke Abang, gimana kalau misalkan tadi kan solusinya kembali ke rumah, tapi kalau misalkan rumah untuk kembali aja seperti itu, tidak ada tempat kayak modelnya kosong ya kan, terus dia mau kemana lagi gitu nih ya kan? Kayak gitu, susahnya di situ nih. Dan pertanyaan kayak gitu. Oke. Kalau bisa ya, ini mau izin dulu sama beliau ini. Kalau bisa, Gede Kosim ini dijadikan padepokan. Padepokan. Iya, padepokan untuk istilahnya ada sharing-sharing, mereka yang bermasalah silahkan di sini. Wah, dengan senang hati. Insya Allah saya dan teman-teman itu akan membantu untuk istilahnya membantu menyeringankan beban. Jadi ibarat tali itu benang ruwet di udara ki titik-titik. Karena apa? Karena saya juga memaklumi banyak kasus yang tadi Anda ceritain itu tidak cuma 1-2, tapi banyak. Benar. Kasusnya itu orang tua. Mau ngangkat di sini itu ya, kalau misalkan belum ada Abang di sini kan nggak enak. Kalau misalkan saya, karena saya sendiri belum terlalu banyak pengalaman, Masih baby face ya. belum terlalu banyak pengalaman untuk saya. Jadi yang lebih berpengalaman dan yang lebih tahu gimana. Abah Rama ini juga Romi ini juga punya anak ya, yang satu di pondok, satu masih di rumah. Iya. Ya. Itu. Jadi insya Allah itu Gede Kosim itu akan memberikan suasana
Karena insya Allah saya juga teman-teman itu juga akan sering ke sini. Jadi mereka yang ada masalah boleh sharing-sharing. Karena untuk menangani kasus yang demikian itu tidak mudah. Benar. Ini harus dimulai dari orang tuanya atau anaknya. Anaknya diperbaiki, pulang ke rumah, orang tuanya kacau. Wow. Kira-kira bagaimana? Jadi lingkungan Dia berpengaruh frustasi banget. lagi. Iya. Kan seperti itu. Nah, saran saya nikah. Jadi keluarga sendiri. Dia cari keluarga sendiri nikah. Tapi nikah muda ini juga dia bingung. Saya siapa yang mau dengan saya? Kan semacam seperti itu. Kadang dia mikirnya juga gini, aku loh belum bisa ngurus diriku sendiri, gimana aku ngurus orang lain? Makanya kan begitu kan. Nah, Ya. Dan kalau cewek bener nggak dia bisa jadi iman yang baik buat kita nggak gitu. Nanti malah terjerumus lagi, malah nanti akhirnya pisah kan, itu malah lebih bahaya lagi, sama kayak orang tuanya berulang lagi ya kan. nah begitu. Itu larinya kan di situ. Jadi nanti pas kami itu nanti mengarahkannya kepada mereka kan punya minat bakat ya. Nah itu kami akan gali minat bakatnya apa, fokus di situ. Sejalan kemudian nanti kita akan passionnya dulu itu difokuskan. Kemudian nanti kita bantu adab etika spiritual itu didampingi. Ini pertama kalau basic kami Islam itu basicnya kita akan mengajari namanya bagaimana kaidah-kaidah Islam. Pelan-pelan aja. Contohnya apa? Toharoh, bersuci. Ketika kita kotor, kalau kita merasa kotor, pengennya tenang. Kalau pengen tenang, bersihkan diri. Cara membersihkan diri ada dua. Lahirnya itu mandi yang bersih. Kalau batin itu zikir. Membersihkan hati, zikir, kemudian sholat, kemudian menjaga kita tetap ingat sama Allah, ingat sama orang tua, walaupun keadaan apapun orang tuanya seperti bagaimanapun, itu tetap orang tua kita. Karena orang tua bagi kami itu adalah wali tanpa nama, tanpa gelar. Walaupun ngapunten, beliau itu juga manajemen rumah tangganya bermasalah atau broken home. Nah ini perlu istilahnya perlu pendampingan khusus karena memang berat sekarang. Ada yang bilang katanya orang tua itu sama dengan 70 wali atau 7 wali gitu ya, Om Romi ya. Seperti. Jadi doanya tuh memang sangat makbul sekali. Kadang hanya di batin pun bisa Allah bisa mengabulkan. Jadi sangat berhati-hati dengan orang tua. Benar sih Mas. Saya sampai dengan titik sekarang itu bisa jalan di podcast ini, jalan karir saya itu semua dari support orang tua. Dan itu yang utama. Memang benar. Support orang tua. Bahkan saya nggak ada pikiran buat bisa bertemu dengan Mas Tama ini semua ini kayak ada jalan sendiri gitu. Tapi saya ada keinginan untuk menyalurkan ide saya dan saya cerita ke orang tua itu disupport, kemudian ada jalan dengan sendirinya. Luar biasa di situ. Iya. Masya Allah. Iya. Dari ini tadi mungkin nanti ya, mungkin Kedekosim bisa jadi kayak wadah buat teman-teman semua. Jadi nggak hanya ngopi aja di sini, kita bisa ngobrol asik sambil menikmati squash mangga dan tambah di atasnya, kita bisa sambil sharing dengan teman-teman barista di sini dan juga ownernya. Gila, baru kali ini saya tahu owner yang bisa sharing langsung bukan yang kayak gini sih. Iya, luar biasa. Kemudian bisa sambil di bar juga menjualin customer, bisa sambil sharing. Oke, ada tambahan dari Mas Tam? Kalau tadi terkait pertanyaan yang tadi yang gimana saya melakukan kebaikan tapi saya sendiri apakah saya pantas mengharapkan surga sementara saya akrab dengan dosa itu berat banget. Tapi saya selalu kagum dengan orang-orang yang istilahnya melakukan menyebarkan kebaikan walaupun dipandang sebelah mata oleh orang lain. Nah, itu. Karena cukup Allah yang menilai, cukup Allah saja yang memberi ganjaran. Iya. Jadi gimana pun cibiran, gimana pun omongan orang di sekitar kita itu baiknya kita tetap yang seperti Om Romi bilang, kembali ke faith kita, keyakinan kita, terus lakukan yang terbaik karena itu akan seperti magnet. Apa yang kita lakukan, kebaikan itu akan kembali ke kita dalam bentuk yang berkali-kali lipat lebih banyak gitu. Amin. Di situ luar biasa. Jadi saya menyimpulkan sendiri bahwasanya whatever people say,
terserah orang mau ngomong apa, yang penting yang menilai adalah Allah. Gitu ya, betul. ya. Biar nanti orang bisa menilai dengan kebaikan kita sendiri. Ya. Karena hanya Allah saja yang pantas menilai kita, yang memberi ganjaran kepada kita. Luar biasa. Satu buat saya. Boleh silakan buat teman-teman Begini. jalan dari Abah Rama. Oke, hidup itu kita evaluasi. Jadi selama kita masih hidup, kita evaluasi. Kesimpulan nanti di alam kubur. Jangan sampai ketika kita sudah akhir hidup kita, katakanlah waktunya tiba, kita itu hanya bisa menyimpulkan, oh ternyata aku salah, dan tidak ada kesempatan untuk berbuat baik. Maka oleh karena itu hari ini selama Anda masih diberikan kesehatan, selama Anda masih diberikan umur, waktu, tolong evaluasi diri. Apakah saya ingin hidup seperti ini aja, atau akan berubah? Nah seperti itu. Itu kembalikan kepada Anda. Insya Allah Kedai Qasim akan membantu mensupport Anda. Insya Allah. Ini kita disupport banyak sekali dari mulai Kedai Qasim, Lumbung Jaya Production, dan juga teman-teman support lainnya yang biasanya kita singgahi, itu luar biasa. Oke, tetap tonton terus video ini sampai habis. Kita break dulu, tetap di seperempat jalan ketika angka memaksamu dewasa. Oke, sebentar, jangan di-close dulu Mas Rawi. Ada pertanyaan lagi nanti yang akan kita bahas next segmen selanjutnya, yaitu kenapa dosa itu lebih nikmat daripada kita melakukan pahala.